Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Nauzubillah, pedihnya azab pemakan harta haram. Harta adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Lewat perantara pekerjaan, harta yang diperoleh haruslah diperoleh dengan cara halal agar harta itu halal. Karena memperoleh penghasilan dari harta haram itu salah satu musibah besar yang menimpa umat. Bahkan ada dampak yang sangat pedih, baik itu di dunia dan di akhirat nanti. Lalu bagaimana akibat memakan harta haram? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat muslim, dalam mencari rezeki, banyak orang yang mencari rezeki asalkan dapat dan tidak peduli dengan halal haramnya. Apalagi kalau kepepet ekonomi dan kurangnya iman di dalam diri. Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal atau yang haram? Padahal Allah telah mengatur rezeki orang masing-masing. Walaupun sedikit, yang penting rezeki tersebut halal. Insya Allah akan lebih berkah. Abul Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, artinya, sedikit dari yang halal itu lebih bawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak hanya cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, Aisyah pernah bercerita bahwa Abu Bakar punya seorang budak. Dan suatu hari budak itu datang membawa makanan dan diberikannya kepada Abu Bakar. Setelah selesai makan, ia bertanya, itu makanan dari mana? Si budak menjawab, dulu saya pernah berpura-pura jadi dukun semasa jahiliyah. Kemudian aku meramal seseorang. Sebenarnya saya tidak bisa meramal, namun dia hanya saya tipu. Baru saja saya bertemu dengannya dan dia memberikan makanan itu yang baru saja Tuan santap. Seketika itu Abu Bakar langsung memasukkan jarinya dan memutahkan seluruh isi perutnya. Abu Bakar mengatakan, andaikan makanan itu tidak bisa keluar kecuali ruhku harus keluar mati, aku akan tetap mengeluarkannya. Ya Allah, aku berlepas diri dari setiap yang masuk ke urat dan yang berada di lambung. Mengapa Abu Bakar melakukannya? Ya, karena beliau tidak ingin memakan harta haram sedikit pun, dan rela mati agar makanan haram tersebut keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu dilakukan karena memang balasan dari pemakan harta haram sangatlah pedih. Pertama, tidak akan diterima amalannya. Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah bahwa suapan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari. Kedua, doanya tidak akan diterima. Karena jika makanan yang dimakan dari barang haram, minuman dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, jadi bagaimana Allah akan menerima doanya? Ketiga, ditolaknya sedekah yang dilakukan. Rasulullah pernah bersabda, Allah tidak akan menerima harta gulul. Harta gulul adalah harta yang diperoleh dengan cara haram dan berkhianat. Bisa didapat dari hasil menipu, mencuri, ataupun korupsi. Perbuatan seperti ini termasuk perbuatan zalim yang menyeret masyarakat pada kerusakan, terutama pelakunya. Pelaku tindak kezaliman ini akan terancam hukuman yang sangat keras di dunia dan juga akhirat. Allah hanya akan menerima sedekah dari harta yang halal saja. Karena berapapun besarnya harta yang disedekahkan, namun berasal dari cara yang haram, maka harta yang disedekahkan tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Bahkan bisa saja berakhir dengan siksaan yang amat pedih. Keempat, badan yang tumbuh dari harta yang haram berhak disentuh api neraka. Rasulullah SAW pernah menasihati Ka'ab. Wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Maka sangat disayangkan sekali jika harta haram tersebut seringkali digunakan untuk menafkahi keluarganya. Dan itu bisa berdampak buruk bagi generasi penerusnya yang terus dinafkahi harta haram. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat,
Jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.